dari EVOS yang berhasil untuk menguasai segalanya. Wow. Dari area defensifnya sendiri. Iya, agresif banget ya. Coba untuk dipegang sama Navinya, tapi secara gold tipis-tipis dipimpin oleh EVOS itu sendiri dan hanya ada satu Purify nih Prof untuk Navi. Wait, berhasil nanti menebak bagaimana pergerakan dari Fab. Bagus banget predict move tadi dari Albert. Ada pola damage juga. Namun sekarang tidak strike tadi langsung masuk. Akankah mereka membuahkan hasil kan untuk sekarang? Tertinggal sendirian Albert di arah belakang. Albert lah yang menjadi korban. Wah, ini bukan menjadi pertukaran yang adil harusnya. Rotasi cepat dari Navi juga dan bahkan Tidal Strike yang connect karena 3 orang barusan. 3 ya langsung dari Cars ternyata. Dan Free Turtle harusnya karena nggak bakal ada Albert. Setup tersebut. Portal chip juga belum siap. Mau lebih lagi loh Prof. Tadi Regi kalau ketangkep juga dihajar tadi kayak itu. Ya mungkin balik lagi ya karena belum terlalu buru-buru untuk menggunakan Tsunami Slam. Dan sekarang Carsnya baru mendapatkan Tsunami Slam. Oke, harus lebih berhati-hati nih. Jangan sampai maju-maju mau buka portal dia yang ketangkap. Ya, itu bahaya ya. Iya malah dia yang mengantarkan timnya ke portal lain. Waduh. Oke, tapi ya 1v1 terbentangkan lah dari sebuah zaman Force, tapi hanya membuat dari Shive harus mundur terlebih dahulu. Dan aku nggak ngelihat dari chipnya ini punya keleluasaan untuk buka vision bro. Kayak lebih memang dipegangin nih sama Carsnya. Ya Cars sekarang kayak lebih aktif ya dalam mencoba menggerakkan roda early game-nya. Karena mungkin mereka udah sadar kayak early game-nya lumayan berbahaya buat mereka ya. Dan Oh 2 juta nol. 2 juta. Papulung. Talent predict. Oke. 2 juta. Tapi ini balik lagi ada Pantapura tidak mengangkat siapapun Cars. Bisa kada selamat namun Swelo harus merasa kepada Federal Strike yang dia milikin sendiri. Ini semua ya 6 ya prediksinya ya. Apa? Buat Navi. Iya. Papulung 2 juta. Ya pokoknya semua match yang pernah dilalui oleh Navi lah di sini lah. Tapi Albert tidak connect karena siapapun. Flicker ya, X-Magic. Jadi nanti di setup turtle selanjutnya nggak bakal ada Flicker untuk Valentina. Dan pemilihan dari Navi sendiri ya ternyata balik lagi. Belum ada gerakan yang pasti, tapi first itemnya kali ini Paul menuju ke arah Radiant Armor karena mostly magic damage, termasuk juga dengan Erlan. Oke, sementara sekarang di atas akan seperti apa lagi karena key-nya sangat sulit untuk dia bisa berjalan tapi sama Marfodra langsung dibuka. Sedikit saja bisa membantu dari efek slow yang langsung diberikan dan selamatlah sudah. Iya masih ada flicker tadi ya untuk key-nya selamat dari kejaran yang dilakukan oleh Navi itu sendiri. Tapi Turtle yang kedua sudah muncul sementara ternyata di arah bottom lane Fab yang nggak punya space untuk bisa menjalankan split push-nya. Oke, Regi. Itu hampir ya tadi. Karena tipis ya kayaknya Yep. untuk Bennett-nya. Tapi masih memaksakan Regi. Gemes ya. Kemasannya saja, ya tetap. Yang penting stacknya bisa terjaga juga. Sementara sekarang Ki akankah memanggil rekan-rekannya karena mereka sudah mulai menunjukkan bagaimana kapabilitas dari EVOS itu sendiri. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Terlihat Washipal masih bisa selamat dan harus mundur. Tapi ternyata Washipal masih ingin lebih. Washipal masih ingin mencoba Washipal balik arah. Hanya saja menyisakan 2 pilihan. Tapi sekarang X-Magic membuka dari Federal Strike yang tadi hampir saja bisa mendapatkan Ki. Namun sekarang Albert terjebak. Tapi tidak mendapatkan CV Albertnya sendiri. Masih ada X-Magic dari belakang bisa ke Albert selamat. Tapi malah Fab dia pun berhasil mengganggu. Tapi setidaknya menyerahkan nyawa sendiri. Wah ini pertukaran yang cukup banyak sebenarnya tapi keuntungan masih dipegang sama EVOS karena mereka secure karakter Turtle-nya juga dengan shortcut yang on point. Ya membuka shortcut ya di depan Paul mendapatkan retake juga dari turtle-nya. Sehingga gold pelan-pelan akan menuju kepada EVOS dan perlu dicatat dengan adanya Radiant Armor, Paul ini lebih tebal loh dibandingkan dengan sebelumnya ya. Apalagi dengan menggunakan Trill dia lebih punya damage dan mostly dari EVOS itu keluarnya adalah bentuk magic damage. Albert dia tipenya magic damage, Swallow Erlan dia juga tipenya magic damage. Cuma Regi nih yang paling bisa ngerontokin untuk early game dari Paul. Itu pun sebelum Antiquiras. Kalau nanti udah mulai menuju ke mid game, late game, Antiquirasnya udah siap dari Paul. Yep. Itu bakal kejawab. Dan sekarang Seman Force sudah dibuka. Tidal Strike-nya gunakan untuk defensif saja. Tapi Erlan, oke, sudah habis. Dan sekarang waktunya untuk mereka bisa membalaskan. Bisakah Erlan selamat dari tersebut? Dan tidak bisa. Erlan terpancing dengan apa yang dia lakukan sendiri. Namun baru saat terlihat Tsunami Slam-nya tidak connect karena siapapun karena ada Purify yang sudah digunakan. Iya, Erlan juga tadi agak serba salah ya. Purify-nya benar-benar ditahan, takut-takut nanti ada Tsunami Slam ke arah dirinya. Tapi ternyata Erlan tidak selamat dan upaya Tsunami Slam menuju ke arah Swallow juga ini masih bisa dihindari dengan cukup baik. Sementara Regi berhasil untuk menghancurkan outer bottom turret. Jadi secara lane jauhnya ini dipegang juga shortcut. Oke, mau perang lagi kah? Ada flicker terlihat dari Cars. Kaget ya. Ini kalau ada shortcut tuh kadang siap gak siap kita harus siap sih. Iya, bener. Balik lagi ya tadi nggak berani untuk Tsunami Slam karena terlalu banyak member dari EVOS.
Yang ada Kars yang bakal dimakan kalau misalkan dia paksa dengan Tsunami Slam. Bisa engage yang bagus sebenarnya dari Navi. Oke. Worshipful layaknya roda yang berputar mencoba untuk bisa menaikkan bagaimana klasmen yang ada di tim mereka. Tapi sekarang malah membuat dua player yang ada di timnya pun langsung menghilang. Dan sekarang X-Magic terbantinglah sudah bisa kena selamat satu terakhirnya. X-Magic masih bisa mundur. Ya, dan target dari Feb adalah di saat Swaylo buka Feathered Ice Strike, dia yang harus menyelinap masuk. Tapi sejauh ini kita ngelihat memang Feb dapetin Swaylo, tapi dia selalu tumbang juga. Akhirnya menjadi pertukaran saja. Ya, dan gak ada yang bisa di-trade ya tadi sama Karsnya juga. Karena Kars tidak menggunakan satu Tsunami Slam. Sekarang setup Turtle, apakah bakal diambil? Yep, santai. Mereka masih akan setup Prof. Tapi belum ada pergerakan begitu signifikan, tapi baru saja Idol Striker. Dia membanting tadi sepertinya karena satu. Tapi Worshipful malah menghilang pula. Dan dia menjadi korban. Bisakah Feb selamat dan tidak bisa. Feb mencoba untuk kabur dan coba menyelamatkan diri, tapi tidak. Bahkan Kirsten Cole-nya bagikan dua player sekaligus. Oke, pertukaran yang kembali bisa dimenangkan oleh EVOS ya. Mereka ambil 3 pemain dan bahkan Worshipful yang menghilang. Feb ringgih banget Febnya. Dia masuk ke dalam tengah-tengah peperangan. Dianya babak belur duluan sampai harus menelan kematian 5 kali, Prof. Ya balik lagi ya, karena minimnya kill participation, dia baru dapetin 5 kill participation, jadi baru 5% dari Festival of Blood. Yep. Dia juga belum punya War Axe, belum punya Queen Swings atau item-item sejenisnya. Tapi tetap balik lagi, Feb adalah senjata yang berbahaya nanti di late game, karena Erlan dan juga Swaylo salah langkah dikit kan Alekto Final Blow, dia bisa tumbang dengan instan. Ada Hunter Strike dan juga Legend Sword. Sementara yang mungkin perlu diperhatikan dari Navi adalah lini depannya. Karena baik itu Kars atau Worshipful sekarang bisa ditembus sama Regi. Semenjak kita melihat ya Regi selesai dengan War Axe, dia langsung bener-bener strong banget di lini depan. Dan Worshipful ini nggak bisa lari dari special migration ya. Kayak ditarget terus-terusan. Walaupun memang butuh waktu yang lama juga untuk numbangin Worshipful. Tapi sementara Navi, mereka nggak akan tinggal diam. Mereka akan mencari lagi celah demi celahnya. Karena kebetulan juga untuk jungle-nya juga sudah habis semua. Inisiasikah yang akan bisa dilakukan, tapi dalam keadaan yang tertinggal sepertinya itu bukan menjadi pilihan yang cukup bijak. Jadi lebih menunggu aja EVOS untuk keluar dari segi resource-nya kah, Prof? Atau mungkin bermain dengan formasi yang lebih ekstrim ya. Apa Karena tuh? kan balik lagi mereka punya Benedetta. Benedetta-nya bisa di cover mungkin dengan Kars dan juga Worshipful. Tapi mereka mau start. Waduh, Swallow-nya masih bisa selamat dan Kars tidak connect ke arah siapapun. Belum ada yang bisa diambil. Ya, ini masih ada Wisbawik. Wah, mau dibalesin dong dan lompatis Patio Migration pakai tadi Violet Requiem langsung dikeluarkan dan selesai. Selesai ya. Walaupun memang kayaknya Albert build-nya ke arah defense, tapi ternyata cukup juga untuk bisa mencicil keberadaan dari Kars itu sendiri. Wow. Kars lagi-lagi menjadi korban yang akan tumbang. Feather Ice Strike hanya untuk clear wave kayaknya. Setup lagi harusnya yang bakal dimiliki sama EVOS, tapi balik lagi ya karena belum ada shortcut yang dibuka. Jadi harusnya Navi bakal lebih berhati-hati. Ini Worshipful sendirian terlalu jauh sih. Dimana teman-temannya sangat jauh pula jaraknya dan Worshipful dikeroyok habis-habisan. Worshipful! Sendiri. Baxia, rest in peace. Oke, memang sendiri ternyata dia coba untuk tabrak. Follow up-nya gak siap, karena tadi juga untuk X-Magic-nya sudah mengeluarkan IMU terhadap Feather Ice Strike-nya. Yap, dan rekan-rekannya masih ingin stay di dalam area tersebut. Terlalu beresiko di mana tidak ada point retribution yang dimiliki, tapi Regi-nya menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengganggu. Dan sekarang Erlanda mulai maju dengan satu zaman Force, di mana dari Chrono Dash-nya sangat-sangat mengganggu dan Purple Buff menjadi tujuan mereka. Wah, ini sedikit miskomunikasi kah yang dialami oleh Navi juga? Karena Worshipful sendirian memang kayaknya dia yang ditugaskan untuk mencari informasi di lini paling depan. Ya, terlalu deep gak sih itu? Iya. Gak ada backup juga kan? Ya emang nggak salah sih untuk bisa dibilang menjadi push yang cukup traumatik untuk Baxia di situ ya. Wow. Tapi balik lagi, itu bukan tempat yang nyaman harusnya buat Worshipful. Dia standby terlalu lama di sana. Dia tertangkap dan terkena efek slow juga dari zaman Force. Sementara kalau kita lihat dari itemnya Erlan, dia udah punya Holy Crystal. Jadi udah pasti bakal tembus juga nih walaupun Worshipful punya Radiant Armor. Harus lebih berhati-hati juga untuk lini belakang dari Navi termasuk Feb. Karena dia sangat-sangat memungkinkan untuk bisa langsung di burst. Yap. Ya, begitupun dari Kars ya. Ini Ini tipis banget. gimana ya, tugasnya kan emang cari informasi. Cuman kalau tadi kayaknya too much information yang dia cari. Iya, terlalu dah. Oversharing ya, oversharing. Oversharing ya, benar-benar. Kedalaman ya, kedalaman. Kedalaman. Oke, tapi ya Triland push yang ternyata wave tengahnya juga udah mulai masuk duluan, men-trigger Holy Defense-nya aja karena ini masih menit ke-11 juga. Belum ada upaya lagi yang ingin dilakukan oleh EVOS, tapi ya Navi mereka sudah mulai terjebak di dalam zona defensif mereka. Gak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu nih sekarang untuk Navi. Dengan tank jungle udah pasti ya bakal agak sedikit kerepotan.
Dengan adanya 8.500 gold juga. Walaupun mungkin kalau kita lihat ya Albert emang build-nya juga menuju ke arah tank. Tapi beda nih. Follow up damage-nya banyak banget yang tipenya magic. Jadi otomatis itu yang bakal ngerepotin buat lini belakang sekaligus. Dengan adanya Feather Airstrike, Shiva jadi secara nggak langsung bakal kena poke sebelum team fight. Oke. Nah ini Shive-nya juga susah ya dia buat cari space. Susah banget sih. Susah banget, banyak banget sisi-sisi yang ngeganggu dia. Kayak Ki-nya juga bisa ngeganggu, Reginya terutama kalau misalkan curtain scroll-nya. Karena kan Shiva dengan Iritel dia nggak perlu dicari, dia bakal nyamperin duluan untuk deal damage. Ya, dan jangan lupakan juga ya dengan adanya Swallow, Feather Airstrike. Itu udah pasti bakal mudah banget untuk bisa menjangkau ke arah Shiva. Jadi Shiva sebelum team fight tuh udah bakal bonyok duluan, dia nggak bisa ngedeliver damage. Sementara Erlan, wah dia bebas banget nih. Beda sama posisi Shiva yang dimana dia bener-bener dalam keadaan under. Dengan 8.600 gold, bener-bener Navi hanya bisa melakukan defense karena hampir semua map ini gak ada yang aman dari chip. Ya ini Y-Walk-nya berbahaya juga ya. Alright, tapi memang dari segi itemization-nya di antara EXP dan juga junglernya terutama. Dan aku ngelihat biasanya untuk Benedetta kan dia lebih memainkan lane jauh, dia bisa menangkat. Tapi ini benar-benar dipegangin banget sama Regi dari tadi, Bro. Ya balik lagi sini formasinya nggak main 3-2 gitu loh. Kayak duanya di Lord biarin aja. Karena Valentina bisa bareng mungkin sama Kars untuk mengambil portal. Gak diambil anyway. Mungkin X Magic mungkin mau ambil Feather Airstrike aja kayaknya ya. Iya untuk kondisi seperti ini, Feather Airstrike mungkin ya. Buat nge-follow up damage juga karena lumayan lack of damage nih semenjak dari Shiva-nya under condition. Mereka datang berbarengan loh ini. Benar-benar berbarengan, mereka mencoba. Mereka ingin membuktikan, akankah mereka bisa, tapi ternyata di bagian belakang malah ada sandwich gaming yang tercipta. Siapakah yang menjadi korbannya? Namun Karsnya tertinggal sedia, Karsnya masih sempat kau untuk bisa melakukan sebuah hal. Tidak bisa, dua player Ya, malah terbegal loh. jepitan dari belakang ya Ki dengan konsilnya juga. Mengakibatkan akhirnya Navi mereka kehilangan dua pemain dan Woshipol. Sang pemegang Retribution, dia yang harus tumbang duluan. Ya ini dia yang sempat aku bilang tadi kan. Kenapa Navi masih belum bisa mendapatkan kemenangan. Karena ketika mereka punya chance, di mana mereka itu mungkin menangnya 20%, mereka masih mau gas. Dalam keadaan 8.000 gold tertinggal tadi. Dan sekarang 10.000 gold tersisa. Ini kayak bener-bener kayak Navi udah terlalu jauh banget, terlalu deep banget perbandingan dari EVOS-nya juga. Sehingga ya EVOS tinggal tabrak aja nih dengan Lord yang mereka miliki. Navi nggak bakal bisa berbuat banyak karena balik lagi mereka masih lack of damage. Sangat ya. Sangat lack of damage. Makanya tadi aku sempat bertanya-tanya kenapa X Magic tidak mengambil ke arah shortcut. Mereka bisa punish bottom lane-nya. Siapapun yang muncul di bottom lane itu bisa diportal balikan sama X Magic. Dan plus satu nih, harus bawa Kars. Biar nanti follow up damage-nya tetap cukup ketika Shiva nge-deliver damage. Ya, tapi ya karena kurang damage jadi lebih ke Feather Airstrike mungkin. Dan sekarang untuk defense juga mempertahankan high ground-nya. Tapi Lord sudah mulai masuk ke dalam base turret tier tengah. Yap, dan ada konsil yang sudah terdengar, konsil yang sudah terlihat, zaman Force dibuka, Chronodes dan juga Zero Vision. Tapi sekarang coba lihat ada satu lagi pergerakan begitu indah dilakukan oleh Alban. Mendadak dua player dari Navi memperkilau 3 total 5 pun langsung aja seketika dan game yang pertama milik Sang Macan. Dan ternyata cukup menahan dari Navi untuk X Magic-nya terutama sampai akhirnya kita melihat adanya kondisi dari EVOS yang berhasil untuk menguasai segalanya. Wow. Balik lagi ya dengan adanya ganking di early game yang ternyata menimbulkan hasil yang positif. Pencurian turtle juga terjadi. Dan itu yang mungkin membuat ya bagaimana EVOS jadinya bisa lebih unggul Ya. ketika adanya Basya sebagai jungler. Iya, tapi ini nahan banget gak sih buat Navi-nya? Mereka lumayan takut-takut